A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kudzibat rasulun min qablika. Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Jadi eh, ayat 34 dan 35 ini salah satu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai penghibur Nabi Muhammad di kala sedih. Ya, jadi ketika Nabi Muhammad bersedih karena eh, penentangan kaum-kaum Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad, nah turunlah ayat ini. Ini adalah salah satu ayat penghibur dari Allah kepada Nabi Muhammad. Gitu. Dan sesungguhnya Rasul-Rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Jadi Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun ya banyak yang didustakan. Gitu. Hampir mayoritas pun didustakan. Bahkan tidak hanya didustakan, tapi juga bahkan dibunuh, ada yang sampai dianiaya. Makanya di sini Allah menyuruhkan kepada Nabi Muhammad, baru maka bersabarlah. Baru maka mereka bersabar. Dan rasul-rasul yang didustakan oleh kaum-kaumnya itu bersabar gitu. Alama kudzibu wa udu hatta atahum nasruna. Nah, bersabar sampai kapan ya? Bersabar sampai pertolongan Allah datang kepada utusan-utusan Allah itu. Bahkan kan seperti yang kita ketahui, contohnya kayak Nabi Nuh yang berdakwah ratusan tahun. Itu pun kita didustakan, bahkan nggak hanya oleh kaum-kaum Quraisy, oleh kaum-kaum yang didakwai, tapi didustakan oleh anaknya sendiri, oleh keluarganya sendiri. Tapi Nabi Nuh tetap memilih bersabar dan memilih menjalankan tugas yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Nah, jika kita kilas balik dari apa yang sudah dialami para rasul, itu coba kita kilas balik kepada apa yang sudah kita alami gitu. Sudah seberapa jauh kesabaran kita dalam menjalani etapa kehidupan ini gitu kan. Kadangkala justru saya pribadi sering gitu kan menjalani tiap langkah demi langkah kehidupan ini sering rasa nggak sabar gitu. Ah, nggak kuat aku. Ah, aku pasrah lah. Ah, aku putus asa. Padahal kan firman Allah jelas gitu. Wala ta'asu gitu. Kita setiap kali harusnya kita setiap kali merasa capek, merasa putus asa, merasa pengen nyerah, pengen berhenti dalam derap langkah perjuangan agama ini. Ayo kita langsung kilas balik, kita langsung eh, menyimak sirah Nabawi gitu, melihat sejarah-sejarah Nabi di mana sisi perjuangan kita itu belum apa-apa dibanding mereka. Jangankan mirip gitu ya, kita mendekati perjuangan para beliau-beliau saja tidak. Paling kita apa sih? Diomongin di belakang, terus atau kita ngerasa capek dengan diri sendiri atas ujian apa yang diberi. Nah itu ayo kita jadikan sejarah-sejarah Nabi, sejarah-sejarah orang-orang terdahulu itu sebagai batu pijak kita untuk menuju diri yang lebih semangat lagi. Gitu. Jangan kita malah ketika merasa capek, kita akhirnya putus asa, kita akhirnya, yowis lah, saat melakoni, jangan seperti itu. Gitu. Dari ayat ini dan dari sejarah-sejarah Nabi, saya pribadi belajar dan mengajak para dulur-dulur sekalian yang ada di Zoom untuk itu, untuk terus bersabar dan untuk terus mendakwahkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan diteruskan oleh Bapak Guru Muhammad Mukhtar sebagai guru hidup kita. Ayo kita terus sampaikan, kita terus menjalani kehidupan ini dengan semangat dan tentunya dengan iman dan takwa itu tadi. Gitu. Wala mubadila li kalimatillah dan tidak ada yang mengubah apa yang sudah ditetapkan Allah dan tidak ada yang mengubah li kalimatillah kepada ayat Allah. Jadi ketika Allah sudah menetapkan suatu hukum atau Allah sudah menetapkan suatu firman itu nggak ada yang bisa mengubah sekalipun. Mau manusia, mau jin, mau setan pun tidak bisa mengubahnya itu. Jadi ketika Allah bilang pertolongan Allah sangat dekat, itu pasti datang. Pasti datang. Gitu. Karena Allah adalah eh, yang paling menepati janji. Gitu. Allah tidak mungkin mengingkarinya. Gitu. Ketika Allah bilang pertolongan Allah itu dekat di Al-Baqarah itu kan itu kan Allah menjelaskan bahwasanya pertolongan Allah itu sangat dekat dan itu Allah pasti tidak mungkin mengingkarinya gitu. Entah itu 1 tahun lagi, entah itu 1 bulan lagi atau
2 tahun lagi, pokoknya pertolongan Allah itu pasti datang jika kita mau menunggu dan bersungguh-sungguh. Makanya kan kalau kita lihat dari kisah Nabi Nuh ketika disuruh Allah untuk membuat kapal, ya kan disuruh membuat bahtera, itu kan dari firman Allah sampai benar-benar turut banjir itu kan puluhan tahun. Bahkan sampai kapal itu kan dijadikan tempat pembuangan air besar bagi masyarakat-masyarakat sekitar. Bayangkan, kita bisa bayangkan gimana keteguhan, gimana keimanan, gimana kepercayaan Nabi Nuh saat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun pertama ditunggu, tahun kedua ditunggu, nggak datang-datang banjir, diejek masyarakat sekitar, ya kan? Bahkan 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, nggak datang-datang banjir. Gitu. Jadi ketika Allah bilang pertolongan Allah itu pasti datang, pertolongan Allah itu sangat dekat, dan Allah akan menolong orang-orang beriman, pasti akan datang. Kembalinya kepada diri kita masing-masing, seberapa kuat, seberapa mampu kita eh, menunggu janji Allah dan menunggu kemenangan yang Allah janjikan itu tadi. Jadi ketika kita bersabar, ketika kita eh, menanti pertolongan Allah, yaitu ayo kita sambil ikhtiari, kita berusaha. Walau ja'aka min mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu dari kita para rasul. Wa in kana kabur 'alaika iraduhum fa in istata'ta an taba'tahya nafaqan fil ardi. Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mujizat kepada mereka. Nah, di ayat 35 ini juga dijelaskan bahwasanya jika keberpalingan, jika penolakan kaum-kaum Quraisy yang dirasakan oleh Alaihi Wasallam itu terasa berat bagi Nabi Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi, ausulaman fis sama, atau membuat tangga ke langit. Jadi Nabi Muhammad begitu kan oleh Allah gitu. Kalau memang ini suara Subuh sih. Jam 6 lho. Langsung subuh sih. sinten iki? Ponorogo, Gus. Sinten kok? Ini sebuah nih Pak Lima Bruno Ponorogo nih, Pak Ponorogo nih. Niki nggugah yoga kula Gus Bangkong. Oh, Wonten sahur 12 film niki Gus. biasa di Mutrien. Sebenarnya kata Gus. Eh, Nah, di sini dijelaskan, dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, dan engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka. Gitu. Jadi sampai Nabi Muhammad gitu kan, jika keberpalingan kaum Quraisy atau keberpalingan umat itu terasa berat bagimu, kamu bisa gitu membuat lubang ke dalam bumi atau membuat tangga ke langit. Gitu. Jika ingin memunculkan mukjizat, dan jika Allah menghendaki, pasti itu akan terjadi gitu. Tapi lagi-lagi ya itu tadi, kita tuh sebagai penyampai ya harus kuat-kuat bersabar, kita harus kuat-kuat bersabar, harus kuat-kuat menunggu janji Allah, karena di Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya kita tuh bukan pemberi hidayah, tapi kita tuh hanya sebagai khalifah atau penyampai kebenaran gitu. Karena kalau memang hidayah belum turun kepada orang tersebut gitu, mau sekuat apapun, mau sepinter apapun, mau sepandai apapun kita dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah, menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau Allah belum memberi hidayah, ya tetap saja orang itu tidak dapat memberi hidayah. Jadi ketika kita dalam menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah atau mengingatkan, itu harus kita barengi dengan doa. Karena lagi juga balikkan hati manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena di Al-Qur'an juga dijelaskan, meskipun mayat-mayat dibangkitkan dari kubur, terus malaikat-malaikat diturunkan dari langit,
untuk menyampaikan kebenaran, tapi kalau hidayah itu belum turun kepada mereka, ya mereka tidak akan mendapatkan hidayah. Jadi kita harus kuat-kuat dan bersabar menunggu hidayah Allah kepada orang tersebut, orang yang kita dakwai atau orang yang kita sampaikan kebenaran kepada mereka itu. Walau sya'allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Dan sebab itulah janganlah sesekali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, maksudnya apa? Nabi Muhammad dibilang janganlah sesekali engkau termasuk orang-orang yang bodoh. Maksudnya apa? Kalau termasuk orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang ketika dilanda kesedihan itu berlarut-larut, butuhkan meratap. Ya Allah kan yang ngoyoni aku ini, urip ini kan gitu. Nah, Nabi Muhammad diberi teguran seperti itu. Janganlah kamu sesekali termasuk orang-orang yang bodoh gitu. Sedih itu wajar, sedih itu manusiawi, bagian dari kenormalan kita sebagai manusia. Tapi ketika kita merasa sedih, ketika kita ngerasa ada muncul sekilas putus asa atau pengen nyerah, nah perbedaan orang-orang bodoh dan orang-orang beriman itu berbeda. Perbedaannya di situ. Sama-sama pernah merasakan sedih, sama-sama pernah merasakan berduka, sama-sama pernah merasakan pengen nyerah, sama-sama pernah merasakan seperti itu. Bahkan Nabi pun ya seperti itu. Kalau kita juga pernah dengar sejarah Nabi Nabi yang dimakan siapa itu Nabi Hud kalau nggak salah. Itu yang dimakan ikan karena beliau kabur dari tempat tugasnya. Dan itu kadang ngerasa putus asa atas dakwahnya di kaum tersebut gitu. Akhirnya kan pergi terus akhirnya lompat dari kapal itu karena teguran dari Allah. Nah, itu manusiawi gitu. Kita ngerasa sedih, kita ngerasa pengen putus asa. Tapi balik lagi, kalau orang beriman ketika dilanda kesedihan, itu tidak berlarut-larut dalam kesedihan itu. Gitu. Tapi kalau orang-orang bodoh yang dimaksud Allah, ketika dilanda kesedihan, ketika dilanda putus asa, berlarut-larut, meratap, bahkan sampai menyalahkan takdir gitu. Allah ini nggak adil dan lain sebagainya. Nah, kita jangan seperti itu. Nah, ini berhubung beliau Gus Glory sudah bergabung, bisa langsung dilanjutkan oleh beliau Gus Glory. Matur suwun, Bos Bio. Matur suwun, alhamdulillah. Nggak usah dimatiin kameranya. Alhamdulillah, dulur semua, kita sudah sampai di ayat 30 berapa? 34 ya. Ayat 34, 35 dari surat Al-An'am. Ya, surat 35 ya. 35 apa 34 kali 34 35 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah banyak diterangkan tadi oleh Basrio. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udzu hatta atahum nasruna. Contoh yang dipakai Gus Bio tadi udah bagus. Yakni Nabi Yunus yang waktu itu hampir tidak sabar sehingga ditegur Allah. Karena kalau masalah mendustakan itu sudah sejak dulu memang ya sudah sunatullah. Setiap rasul itu datang ya didustakan gitu ya. Itu sudah sunatullah. Jadi tidak bisa lagi kita kemudian meskipun kita ini kan bukan rasul ya. Kita ini kan penyambung lidah rasul. Lalu kemudian kalau kita menyatakan diri tidak sabar ketika mengingatkan, itu kan tidak masuk golongan orang yang dikecualikan dalam surat Al-Asr. Makanya kita diperintah sabar. Begini makanya disebut kalau orang-orang terdahulu kamu didustakan wahai Muhammad, maka sudah mendustakan umat-umat terdahulu terhadap para rasul terdahulu sudah. Walaqad kudziba rusulun min qablika. Sebelum kamu para rasul juga didustakan. Maka fasabaru ala ma kudzibu, mereka itu orang-orang itu para rasul itu kemudian sabar atas apa pendustaan itu. Wa udzu hatta atahum nasruna, dan juga sabar terhadap bahkan penganiayaan. Nabi Nuh itu konon sebelum benar-benar diselamatkan Allah lewat perahu itu sering dipukuli umatnya itu. Bahkan pernah itu dipukuli itu sampai hampir meninggal.
hampir meninggal. Itu hanya karena diselamatkan oleh malaikat. Ya. Maka kata Allah, fasobrun, maka bersabar. Fasbiru, kan banyak itu kalimat di situ ya. Misalnya juga dalam surat Al-Baqarah itu yang sudah sangat terkenal ya, itu kan mengatakan kamu jangan merasa bahwa begitu aja sudah masuk surga padahal belum datang kepadamu keadaan orang-orang terdahulu yang diuji luar biasa. Mulai dari caci maki, penyiksaan, hatta yaqula rasul waladina amanu ma'ahu. Sampai Rasul dan orang beriman itu mengatakan, mata nasrullah. Kapan pertolongan Allah itu datang? Tapi kata Allah, ala inna nasrullah yang qarib. Ingatlah bahwa sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Gitu. Maka kalimat diminta untuk sabar dan sebagainya. Tapi ya memang susah sabar itu. Wala mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Maka tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Ketika Rasul datang mesti didustakan, itu sudah hampir pasti, tidak mungkin berubah. Kenapa? Antara yang memperbaiki dengan yang diperbaiki tentu beda. Antara penyakit dengan obat tentu ada reaksi. Itu sudah pasti, ya kan? Dan sering saya contohkan juga tentang misalnya luka yang dikasih bubuk obat. Lukanya perih, tapi sebenarnya perih itu kan reaksi virus atau bakteri yang di dalamnya. Jangan obatnya yang dibuang. Ya, nanti kalau obatnya dibuang karena perih, ya sama nggak jadi sembuh. Manusia juga begitu. Ketika ada peringatan yang baik, kemudian ada reaksi menolakan dan lain sebagainya. Itu bukan karena kebenaran itu jelek, tapi justru karena penyakit dalam hati manusia, setannya itu yang pada kontras itu ya. Maka walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh telah datang kepadamu sebagian dari berita Rasulullah itu ya. Wa in kana kabura 'alaika iraduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayatin. Dan jika keberpalingan mereka itu terasa berat bagimu, wahai Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Mau ngapain coba kamu? Kamu mau menembus bumi, menembus langit, untuk menghindari kedustaan dan keberpalingan mereka. Tak bisa, sudah. Buat aja coba, kata Allah. Dan sekiranya, kata Allah, walau sya'allahu la jama'ahum ala huda falatakunana minal jahilin. Maka itu tadi, kalau Allah mau, kata Allah, semua akan dijadikan beriman. Ada banyak ayat yang mendukung ayat ini. Ada banyak, nanti dicari ya. Tetapi kalau Allah mau, itu Allah bisa menjadikan semua orang beriman. Tapi justru Allah menjadikan itu untuk apa? Untuk ujian. Ya, jadi ada itu. Bisa saja Allah itu menjadikan semua orang beriman. Itu bisa aja. Tapi Allah justru hendak mengujimu, kata Allah. Allah hendak mengujimu dengan kedustaan mereka itu. Maka ini untuk pelajaran kita. Kalau para rasul, para nabi dahulu misalnya, jadi coba, jadi kalau Allah mau, ya kan, Allah mau itu semua orang akan dijadikan beriman, itu bisa. Gitu. Tapi justru Allah ingin menguji kita. Jadi bagaimana Allah menguji kita itu dengan misalnya dalam surat Yunus, di surat Yunus kita ada, coba ayat 99, dibuka coba surat Yunus ayat 99. Sudah? Coba dibaca. Surat Yunus ayat 99. Izin, Gus. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Shadaqallahul adzim. Itu yang dibaca Bu Yayan ayat 99. Lalu ada ayat lagi, ayat 48 surat Al-Maidah. Coba dibuka. Oh, gantian. Jadi Bu Yayan sekarang mungkin Pak Yayan atau siapa? Atau yang lain, monggo silakan. Ayat 48 surat Al-Maidah sudah kita pelajari kemarin, tapi itu justru monggo. Siapa yang sudah ketemu? Al-Maidah ayat 48. Ketemu? Izin Gus. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu, para nabi berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada Allah, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Shadaqallahul adzim. Nah, di situ kok 48 tadi. Betul ya? 44. Saya ngomong 48. 48. Diulang, coba diulang, Bu. Diulang. Ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini aja. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang kamu dahulu perselisihkan. Shadaqallahul adzim. Nah itu kan jelas. Seandainya Allah menghendaki, ini saya kamu dibuat semua beriman. Tapi justru Allah hendak menguji kamu dengan itu. Apa artinya? Kalau kemudian ada yang masih tidak beriman, saya dan sampean itu punya kesempatan untuk nyari ladang pahala dengan cara berdakwah. Dengan cara ada orang yang tidak beriman, kita kemudian mendapat pahala dari ujian sabar. Ujian untuk menentukan yang baik dan buruk. Kalau semua orang dibuat beriman, ya orang nggak ada yang jelek gimana? Kan nggak tahu kita mana jelek, mana buruk. Dan seterusnya. Sehingga justru di situ Allah hendak walanabluwannakum bisyai'in itu. Sungguh Allah akan menguji kamu dengan segala macam sesuatu. Gitu loh. Jadi makanya kita diminta sabar. Ini ayat ini mengatakan bahwa kamu jangan begitu loh. Ini Nabi Muhammad SAW saja loh diingatkan Allah untuk jangan kemudian minta semua orang itu bisa beriman. Justru ada orang yang menentang kamu itu, pertama ujianmu adalah sabar, yang kedua ujianmu adalah berdakwah. Nah ini berarti juga untuk kita sekarang. Ketika ada orang-orang yang belum beriman, maka kita ujiannya adalah pertama sabar, yang kedua kemudian tetapkah kita untuk tetap berdakwah. Oke, monggo kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kadang kita ini sering berbuat salah, berbuat dosa, atau itu termasuk kategori satu apa kehendak Allah, atau itu memang kategori ini dari hati kita atau dari perbuatan kita, Gus. Karena seperti dikatakan semua itu sudah apa ibarat Allah itu sudah dibikin baik, bikin ini kan tergantung Allah, kayak gitu. Nah, ini kalau kita berbuat tidak berarti, oh ini kan sudah takdir Allah. Gitu aja, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu ayat yang menyatakan gini, Allah itu memberikan kebebasan kepada kita. Bunyi ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fahadainahu najdain. Fahadainahu najdain itu artinya, maka kami memberikan kamu dua jalan. Dua jalan itu imma syakirun, imma kafurun. Satu jalan ke kiri, yakni orang-orang yang selalu rakus, tidak mau bersyukur, dan sebagainya. Satu jalan ke kanan adalah orang-orang yang bersyukur dan taat. Allah memberi kebebasan sebenarnya. Nah, dalam kebebasan itulah kemudian Allah itu memberi satu petunjuk. Kamu mau milih jalan yang kanan. Sudah memberi petunjuk itu. Artinya Allah memang tetap jelek dan buruk itu tetap semua dari Allah. Tapi jangan mengatakan kejelekan kamu itu dari Allah. Kenapa? Karena Allah memberikan kamu, mengarahkan kamu untuk mengambil yang baik. Makanya di situ disebut ketika untuk orang-orang yang asarul hayat dunya fa inal jahima ya ma'wa, tapi fa amma man taqo man khaufa maqama rabbih wa nafsa anil hawa. Ketika orang satunya memperturutkan hawa nafsunya dengan mengejar duniawi, yang satunya dengan cara bertakwa dan kemudian menahan hawa nafsunya, maka yang satu fainal jahimah yal ma'wa, satunya fainal jannata yal ma'wa. Gitu. Jadi sebenarnya kita kalau bicara takdir, itu kan takdir itu setelah terjadi. Sebelum terjadi ini kan kita diberi Allah ikhtiar. Gitu loh. Jadi orang tidak bisa, kita takdirnya sudah begitu, belum terjadi. Jadi ketika seorang pelacur misalnya, kemudian mengatakan, saya ini gini karena takdir. Enggak, itu ikhtiar kamu itu. Takdir itu kalau sudah misalnya mati, dalam keadaan begitu, baru itu kita bilang takdir gitu. Tapi ketika itu belum terjadi, kita masih boleh dan malah disarankan oleh Allah untuk berikhtiar mencari takdir baik. Dengan cara apa? Ya, fastabiqul khairat. Dan itu satu kesempatan kita. Makanya manusia itu sebenarnya meskipun tidak 100% punya free will, keinginan bebas, tapi manusia itu diberi kesempatan. Allah tuh moderat untuk memberikan kita, itu pilihanmu gitu. Makanya ada yang satu ayat menyatakan famandolla fa innahu li nafsi. Barang siapa yang sesat yaitu untuk dirinya sendiri. Demikian pula orang yang kemudian mengambil hidayah itu juga untuk dirinya sendiri. Hidayah itulah kita jemput. Jadi misalnya ada orang mengatakan saya belum dapat hidayah. Loh enggak, hidayah itu tersedia. Ibaratnya gitu pohon yang penuh buah. Kita terus ngomong aku belum dapat buah karena kamu nggak mau manjatnya gitu loh. Quran ini kan berupa hidayah. Kan Quran ini hudal linnas, petunjuk untuk manusia, hidayah untuk. Lalu manusia kalau kemudian tidak mau mempelajari Quran, lalu mengatakan saya nggak dapat hidayah, lalu gimana? Gitu kan? Makanya kita diperintahkan kemudian ngaji setiap hari seperti ini. Itu kan untuk menjemput hidayah, untuk kita tetap berada dalam hidayah. Jadi nggak boleh kita menyalahkan Allah karena kebandelan kita. Kemudian ini semua karena Allah, enggak gitu. Ya, ada lagi? Silakan, Wah. Siapa? Pak Ali atau Pak Bu Ratna? Atau siapa yang mau membaca nih? Mau bertanya? Atau Pak Yayan di depan saya ini? Karena Pak Yayan sedang di hadapan saya, katanya nggak jadi bertanya. Karena biasanya kan bertanyanya dengan kamera dimatiin.
Ada yang mau ditanyakan? Saya sedang di Masjid Al-Muhajirin untuk ngisi kajian pada subuh. Ya, biasanya Ahad, kadang sebulan sekali, 2 bulan sekali saya di sini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, mana Gus Bio tadi? Siap. Alhamdulillah sudah mulai belajar untuk bantu abinya ini. Tadi coba saya mau tanya sama para jamaah semua tadi gimana keterangannya Gus Bio tadi. Pak Wid, gimana Pak Wid tadi? Saya baru ngikuti akhir-akhirnya tadi Pak. Pak Wid, Pak Bakrul, semua monitor? Oke, alhamdulillah. Jadi saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, dimanapun, kapanpun, ngaji itu menjadi kebutuhan, jangan hanya kewajiban ya. Kebutuhan kita untuk minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari gendongan ibu sampai nanti liang lahat. Jadi sudah kita ikhtiari begitu saja. Doakan saya juga sabar untuk dampingi sampean. Saya juga doakan sampean supaya sabar untuk tetap mendengarkan kajian. Kalau merahmati kita, dan kita dalam siratal mustaqim. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat ya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina wa tawallayta wa barik lana fi ma qadayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu man wallayta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. اللهم ادفعنا البلاء والوباء بدل حسدنا من الذين شهدوا سيكون ربنا نجنا ودينا سكاتنا من قوم الظالمين ربنا ولا تجعلنا في قوم الظالمين اللهم رحمتنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إننا سمعنا من نداء بالإيمان ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة عن جدة القتل الأمدار وبعدد ورق الأحجار وبعدد رمي البحر وبقاء الله من الجبل اللهم فاضل السماوات والعالم أعوذ بالله من شر البلاء والبادر الشر واسع ولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Besok kita atur ya Idul Adha. Allahumma rahamna bil Quran al-hulana imamah wa nurah Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraha al-hujjat ya Rabbal Alamin. Makasih, Coach.